Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Triandini dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perubahan sosial dengan isu kemacetan dan polusi yang meningkat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu sosiologi yang diampu oleh Ibu Saibah. Perubahan sosial terkait kemacetan dan polusi udara selama masa COVID-19 dan setelahnya menunjukkan dinamika yang menarik, karena adanya pandemi membawa dampak signifikan pada mobilitas manusia dan lingkungan. Saat masa COVID-19, kemacetan berkurang karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan kebijakan kerja dari rumah atau yang biasa disingkat dengan WFH. Sehingga hal ini mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan aktivitas transportasi umum juga menurun karena adanya pembatasan kapasitas dan kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus. Dan kota-kota besar yang biasanya macet seperti Jakarta mengalami penurunan tingkat kemacetan secara signifikan. Selain kemacetan yang menurun, polusi udara juga menurun. Penurunan jumlah kendaraan bermotor menyebabkan emisi gas buang berkurang, serta aktivitas industri yang melambat selama lockdown juga berkontribusi pada penurunan polusi udara tersebut. Beberapa kota besar mengalami peningkatan kualitas udara yang signifikan selama pandemi. Selama masa COVID-19, masyarakat lebih sering berjalan kaki atau bersepeda dibandingkan menggunakan transportasi umum, karena untuk menghindari transportasi umum yang padat dan pola konsumsi juga berubah dengan peningkatan belanja online sehingga pengiriman barang meningkat meskipun dampaknya terhadap polusi relatif kecil dibandingkan transportasi pribadi. Setelah meredanya pandemi COVID-19, kota-kota besar di Indonesia khususnya Jakarta mengalami peningkatan signifikan dalam kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Dengan pelonggaran pembatasan, aktivitas masyarakat kembali normal yang menyebabkan volume kendaraan meningkat pesat. Meredanya masa COVID-19, kemacetan lalu lintas kembali menjadi salah satu masalah utama di banyak kota besar di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Setiap pagi dan sore hari, ribuan kendaraan pribadi, bus, dan motor memadati jalan-jalan utama yang menciptakan antrean panjang atau kemacetan panjang yang tak terhindarkan. Fenomena ini bukan hanya menghabiskan waktu berharga para pengguna jalan, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap lingkungan. Menurut TomTom Traffic Index tahun 2023, Jakarta menempati peningkatan ke-30 kota termacet di dunia, dengan tingkat kemacetan mencapai 53%. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menempuh jarak 10 km adalah 23 menit 20 detik dengan total waktu terbuang sekitar 117 jam per tahun. Di tingkat Asia, Jakarta juga menempati posisi ke-9 dengan catatan kota termacet. Setelah pandemi, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta meningkat tajam menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terdapat 132,43 juta unit sepeda motor di Indonesia yang meningkat sekitar 42% dibandingkan tahun 2014. Jumlah mobil di Indonesia mencapai 18,29 juta unit pada tahun 2023 yang meningkat 45% dibandingkan satu dekade sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang merasa ragu menggunakan transportasi umum karena khawatir adanya risiko penularan sehingga beralih ke kendaraan pribadi. Selama masa pandemi, polusi udara juga kembali meningkat karena terdapat lonjakan penggunaan kendaraan pribadi yang meningkatkan aktivitas industri membuat emisi gas rumah kaca naik lagi. Selama tahun 2023, warga Jakarta menghabiskan rata-rata 117 jam dalam kemacetan, setara dengan 4 hari 21 jam.
Selain itu, kemacetan juga berkontribusi pada emisi karbon dioksida sekitar 270 kg per pengendara per tahun. Ketika kendaraan berhenti atau bergerak perlahan, mesin tetap menyala dan membakar bahan bakar secara tidak efisien. Hal ini menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Selain itu, partikel debu dan polutan lainnya yang berasal dari knalpot kendaraan bercampur di udara dan berkontribusi pada pencemaran udara. Data menunjukkan bahwa konsentrasi PM2,5 di Jakarta mencapai 58,5 mikrogram per meter kubik, lebih tinggi 11,7 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Sektor transportasi Indonesia memiliki andil signifikan terhadap pencemaran udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pasca pandemi menjadi pemicu utama meningkatnya polusi udara, dan beberapa kota juga mengalami polusi udara yang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi, seperti Surabaya dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan stabil dalam kualitas udara. Peningkatan polusi udara akibat kemacetan lalu lintas tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Udara yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan iritasi mata. Anak-anak dan lansia, dan mereka yang memiliki penyakit kronis adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini. Masalah ini semakin diperparah oleh kurangnya transportasi publik yang efisien, ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, serta tata kota yang kurang terencana, maka hal ini juga menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan. Selain itu, sebagai solusi kemacetan dan polusi udara yang meningkat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kebijakan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara yang meningkat ini, termasuk dengan cara razia uji emisi, penyiraman jalan, penghentian kegiatan perusahaan penyebab polusi udara, dan modifikasi cuaca, serta melakukan peningkatan ruang terbuka hijau di Jakarta yang dianggap sebagai solusi tepat untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara. Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai regulator hubungan antara pola ketersediaan suhu udara dan kualitas lingkungan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara yang meningkat pasca pandemi yang tetap signifikan ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan polusi keberlanjutan terhadap masalah ini. Permisi Pak, saya mahasiswa dari UNJ, izin ingin mewawancarai Bapak mengenai kemacetan dan polusi udara yang meningkat. Menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai kemacetan dan polusi udara yang meningkat pasca COVID ini bagaimana ya Pak? Sebenarnya agak disayangkan ya, apalagi polusinya kan meningkat. Ini memiliki dampak penyakit kayak flu, batuk, asma, dan yang lainnya lah. Terus juga kemacetan ini kan bikin kesel ya, banyak motor yang lawan arus, kadang kalau dimarahin lebih galak yang lawan arah gitu. Apalagi saya suka telat pergi ke kantor, gitu sih. Baik Pak, terima kasih ya Pak.